Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dari matkul program komputer. Perkenalkan, nama saya Naufal Yaki Firdaus dengan NPM 23092. Perkenalkan, nama saya Kusnurica Oktavia dengan NPM 23054. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NPM 23055. Saya Anitri Wahyuni dengan NPM 23057. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Fawas dengan NPM 23082. Oke, kemudian next. Nah, di sini ada latar belakang dari makalah yang dibuat yaitu menjelaskan mengenai materi Graphical User Interface atau GUI pada Python. Secara umum, GUI adalah komponen visual yang interaktif pada software komputer. Sistem operasi GUI umumnya terdiri dari Windows, menu, icon, serta berbagai widget lainnya. Penggunaan GUI merupakan teknologi yang digunakan untuk menggantikan CLI atau Command Line Interface. Graphical User Interface atau GUI pada Python merupakan antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program melalui elemen visual. Dalam Python, terdapat beberapa pustaka yang digunakan untuk membuat GUI, di antaranya Tinker, PyQt, WXPython, dan PY Simple GUI. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana cara membuat user interface untuk aplikasi BMI kalkulator yang secara otomatis akan melakukan pengecekan data kesehatan mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Python. Next. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara pemanggilan dan penggunaan Tinker dalam Python sebagai bahasa pemrograman, juga mengidentifikasi fitur-fitur pada Graphical User Interface atau GUI yang terpanggil oleh Tinker. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat menjalankan GUI pada Python untuk mengetahui tingkatan kesehatan para mahasiswa pada UPN Veteran Jawa Timur, khususnya program teknik industri. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan bisa mengaplikasikan materi Graphical User Interface pada Python, misalnya dalam membuat suatu program untuk membantu staf klinik kesehatan UPN Veteran Jawa Timur menginput data setiap berat badan dan tinggi badan para mahasiswa dengan menggunakan BMI kalkulator, khususnya program studi teknik industri dengan GUI bahasa pemrograman Python. Selanjutnya untuk pengertian GUI. Graphical User Interface atau GUI merupakan sebuah sistem yang memungkinkan setiap orang, baik itu pemula maupun seorang ahli, mengoperasikan komputer dengan lebih mudah. GUI adalah sebuah sistem antarmuka yang memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan komputer melalui adanya tampilan grafis. Selain itu, GUI ini adalah cara pengguna berinteraksi sekaligus mengelola teknologi. Next. Selanjutnya ada sejarah GUI. GUI telah menjadi fokus penelitian dan pengembangan selama periode yang sangat panjang, dengan upaya yang dilakukan sejak lama untuk memahami dan memperbaiki kemampuannya. Xerox Alto. GUI mengalami perkembangan yang signifikan pertama kali diimplementasikan secara luas oleh Xerox PARC pada tahun 1970. Dibangun berdasarkan sistem bernama NLS atau Online System yang dibawakan oleh Douglas Engelbart. Sejarah GUI mencapai puncaknya pada tahun 1973 dengan peluncuran komputer pribadi pertama yang mengadopsi GUI, yaitu Xerox Alto. Next. Selanjutnya ada Apple Lisa Office System One. Apple didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Dan dalam kurun waktu 1976 sampai 1977, perubahan signifikan terjadi pada tahun 1979 ketika perwakilan Apple mengunjungi Xerox PARC. Setelah kunjungan tersebut, Apple bertransformasi dalam pendekatan teknologinya, sehingga pada tahun 1983, perusahaan ini meluncurkan komputer berbasis GUI pertamanya yang diberi nama Apple Lisa. Windows One
Windows 1 didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Microsoft awalnya tidak segera memfokuskan diri pada pembangunan sistem operasi berbasis GUI. Kemudian pada tahun 1985, Microsoft merilis sistem operasi Windows yang menjadi tonggak bersejarah sebagai sistem operasi pertama mereka yang mengusung GUI, yang dikenal sebagai Windows 1. Next. Selanjutnya ada TK Inter. TK Inter atau TK Interface adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan grafis pada bahasa pemrograman Python. TK Inter merupakan salah satu library yang paling sering digunakan untuk merancang Graphical User Interface atau GUI. Dengan TK Inter ini, penulis berhasil merancang antarmuka sesuai dengan rancangan aplikasi chatbot yang diinginkan. TK Inter merupakan suatu pustaka GUI atau alat penghubung pemakai grafis, widget standar, pembuatan interface Python untuk TK GUI Toolkit. TK Inter merupakan pustaka yang secara langsung dibundle di dalam Python dan bekerja berdasarkan toolkit yang terdapat pada Python itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan apa itu berat badan. Jadi berat badan merupakan parameter yang menggambarkan massa tubuh. Berat badan merupakan massa tubuh yang biasa digunakan untuk mengukur status gizi seseorang. Berat badan ideal setiap orang berbeda-beda menurut ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan status sosial ekonomi. Pertambahan berat badan dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keadaan emosi dan fisiologi tubuh. Dengan definisi lain, berat badan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya aktivitas fisik dan asupan makanan. Keadaan status gizi yang lebih baik yang dialami anak-anak akan berpengaruh di masa dewasanya nanti, yaitu dapat menimbulkan penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan kematian. Next. Kemudian selanjutnya yaitu kalkulator BMI. Body Mass Index atau BMI adalah alat pemeriksaan medis yang berfungsi untuk mengukur rasio tinggi badan dan berat badan untuk memperkirakan jumlah lemak tubuh yang dimiliki. BMI juga bisa dikatakan suatu ukuran untuk menunjukkan kategori berat badan seseorang. Metode perhitungan ini awalnya dikembangkan pada abad 19 oleh Adolf Quetelet. Di sisi lain, BMI adalah pengukuran yang bisa dijadikan sebagai metode screening terhadap berbagai masalah kesehatan. Untuk cara menghitung BMI sendiri, yaitu bisa secara manual dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan meter. Berikut lebih jelasnya. Untuk rumus BMI, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Untuk studi kasus kami, yaitu kami membuat ilustrasi pada klinik kesehatan UPN Veteran Jawa Timur yang mengalami permasalahan dalam mendata kesehatan para mahasiswa, khususnya program studi teknik industri. Pengecekan ini dilakukan untuk mencegah berbagai permasalahan kesehatan jika berat badan dan tinggi badan para mahasiswa tidak mencapai tingkat yang ideal. Dengan menggunakan program VS Code dan bahasa pemrograman Python akan dapat dibuat suatu program yang membantu staf pada klinik kesehatan UPN Veteran Jawa Timur. Untuk program kami berisikan mengenai tampilan BMI kalkulator yang secara otomatis bisa menghitung data tinggi badan dan berat badan dan akan membantu untuk mengukur apakah berat badan sudah ideal, underweight, overweight, ataupun obesitas. Pembuatan program ini sendiri yaitu bertujuan untuk mendata kesehatan para mahasiswa program studi teknik industri sehingga akan memudahkan pekerjaan dari staf klinik yang akan melakukan pendataan. Jika nantinya terdapat mahasiswa yang masih ada pada tingkatan underweight atau overweight dan obesitas, maka akan dilakukan sosialisasi yang lebih lanjut sehingga tidak akan memicu penyakit yang serius akibat berat badan. Oke, next kemudian ada flowchart dari pemrograman yang telah dibuat oleh kelompok kami. Untuk flowchartnya sendiri dimulai dengan start, kemudian diberikan dengan proses instalasi atau pemberian harga awal berupa pemberian perintah untuk manggil GUI, kemudian memberikan ukuran dan judul pada GUI, memberikan widget dan yang dapat membantu untuk running program, dan akan diberikan fungsi input di mana memasukkan berat badan dan tinggi badan. Kemudian program berjalan ke arah sini dengan dilalui oleh sebuah proses
Yang membuat proses ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung BMI. Kemudian ada suatu percabangan atau pemilihan, di mana jika sebuah nilai BMI yang didapat kurang dari 18,5, jika ya, maka akan mencetak sebuah tulisan berupa underweight, you have lower weight than normal body. Kemudian jika tidak, akan masuk ke program selanjutnya, yakni perulangan juga, di mana akan memberikan perulangan berupa apakah nilai BMI yang didapat lebih dari 18,5 dan kurang dari 23. Jika iya, maka akan mencetak you have ideal body weight, good job. Jika tidak, akan masuk ke perulangan selanjutnya, di mana di sini akan dilakukan sebuah perulangan, di mana apakah nilai BMI lebih dari 23 dan kurang dari 30. Jika iya, maka akan mencetak overweight, you are slightly overweight. It recommended to get advice from doctor to lose some weight. Jika tidak, maka juga akan keluar sebuah output di mana cetak obese, you are in the obese category. Healthy may be risk if you don't lose weight. Kemudian programnya hanya seperti itu. Lalu next, ada analisa output, di mana pada hasil output program yang dibuat, kita dapat memudahkan pekerjaan dari staf klinik UPN Veteran Jawa Timur. Output program ini berisikan kolom input tinggi badan dan berat badan, juga hasil perhitungan indeks BMI. Data yang diinput pada halaman pendataan berisi berat badan dan tinggi badan mahasiswa. Data yang dimasukkan yaitu contoh data indeks BMI milik seorang mahasiswa, program studi teknik industri. Berat badan dari mahasiswa tersebut adalah 45 kg, sedangkan tinggi badannya adalah 155 cm. Maka, kalkulator BMI akan menghitung secara otomatis apakah mahasiswa tersebut memiliki kategori indeks BMI underweight, ideal, overweight, dan obese. Mahasiswa tersebut termasuk ke dalam kategori ideal karena hasil perhitungan massa tubuhnya yakni 18,7 kg per meter kubik, di mana kategori ideal memiliki rentang massa tubuh 18,5 sampai dengan 24,9 kg per meter kubik. Kemudian ada beberapa analisis output lain yang menjelaskan mengenai underweight, overweight, dan juga obese. Oke, untuk sesi penjelasan PPT sampai di sini, kemudian kita akan masuk ke dalam sesi program. Oke, di sini program yang kita buat, di mana terdapat BMI kalkulator. Terdapat judul BMI kalkulator. Di sini terdapat yang satuan kilogram. Di sini kita harus memasukkan tinggi badan. Semisal kita masukkan 154 dan juga berat badan semisal 34. Maka akan tercetak sebuah tulisan di mana hasilnya adalah 14,3 hasil dari hitungan BMI, dan juga akan terdapat sebuah keterangan di mana orang tersebut memiliki berat badan underweight. Kemudian di program ini juga ada fungsi lain di mana kita bisa menggeserkan balok sebelah sini untuk mengisi tinggi badan dan juga balok sebelah sini untuk mengisi berat badan. Fungsinya juga sama dan cara kerjanya juga sama. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.